Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Gimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Banyak DL ya? Iya. Oke, siap. Dibagi ya. Ya. Tapi kayaknya bakal banyak yang nonton. Insya Allah ya. Senang kita ya. Soalnya kemarin saya ada ibu-ibu sipil di lapas wanita itu yang dekat rumah saya. Dia bilang saya pernah nengok Ustaz, kata dia. Di YouTube katanya. YouTube Kanwil katanya. Nah, berarti ada yang menyaksikan. Insya Allah ya. Banyak ya. Alhamdulillah. Materi sudah di-share sama saya. Sudah ya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa baca-baca di rumah dan itu bisa di-share kemanapun. Kita mulai dengan lapas al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah yang pada siang hari ini alhamdulillah kita masih dipertemukan Allah di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mulai kajian kita dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini materi kita pada siang hari ini tentang fikih berlebaran ya, atau fikih Idul Fitri dan Idul Adha. Temanya Idul Fitri ala Nabi, bagaimana Rasulullah beridul Fitri ya. Kita mulai. Pertama kita akan kupas ini sejarah beberapa hal seputar Idul Fitri. Jadi nanti ada kajian fikihnya. Kemudian yang kedua nanti bagaimana kita mengisi Idul Fitri kita, dan yang ketiga ada kemungkaran-kemungkaran yang terjadi saat kita beridul Fitri. Kita bahas yang pertama sejarah Idul Fitri dulu. Ini perlu tahu dulu kita. Di dalam sebuah buku judulnya How Did the Prophet in His Companion Celebrate Eid, Rasulullah dan umat Islam disebutkan di situ pertama kali berlebaran itu pada tahun kedua Hijriah setelah Perang Badar, karena memang puasa diwajibkan di tahun kedua, jadi otomatis lebarannya pun mulai tahun kedua ya. Nah ini tepatnya pada tahun 624 Masehi. Ini sejarahnya. Jadi kalau ditanya kapan Rasulullah atau umat Islam pertama beridul Fitri, tahun kedua Hijriah. Yang kedua, pengertian lebaran. Nah, lebaran itu bahasa kita orang Indonesia. Kalau di dalam kitab fikihnya tidak ada istilah lebaran. Lebaran itu istilah kita orang Indonesia. Ya, lebaran itu sebenarnya dalam bahasa Jawa artinya sudahan. Artinya kita sudah menyelesaikan puasa. Ini dibaca. Kemudian apa itu Idul Fitri? Idul Fitri itu dua kalimat. Pertama id, asal katanya ada ya'udu. Fitri itu artinya suci. Idul Fitri artinya kembali suci. Karena memang ada hadis Rasul yang mengatakan barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan bersungguh-sungguh, dia keluar dari Ramadan seperti hari dia keluar dari perut ibunya, kembali menjadi suci tanpa dosa. Jadi disebut Idul Fitri karena kondisi kita bersih dari dosa. Ini makna yang pertama. Ada juga yang menafsirkan Idul Fitri itu, Id itu artinya kembali, Fitri itu ya iftar, dengan kata-kata iftar, nah sama tuh asal katanya dari kata-kata fitri juga. Kembali kita tidak berpuasa artinya, karena kita telah menyelesaikan tugas kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan ya. Okay. Hukum sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri secara hukum dia sunnah muakkad, sama seperti doa kunut bagi mazhab Syafi'i. Jadi kalau bisa jangan ditinggalkan. Ya. Ada yang bilang wajib, tapi ini pendapat yang lemah karena dalilnya ini udah jelas ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah pernah ditanya sholat apa yang wajib bagi kami, kata salah seorang orang Arab yang bertanya kepada Rasulullah,
Yang wajib bagi kita cuma sholat 5 waktu, yang lain nggak wajib gitu. Ya, jadi tidak ada yang wajib. Berarti termasuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya bukan wajib, tapi sunnah muakkad. Idul Fitri itu hari berbuka, ya berarti pada saat Idul Fitri itu kita tidak boleh berpuasa, ya. Tidak boleh berpuasa, ya kita harus kembali makan, minum, dan melakukan perkara yang selama kita Idul Fitri dilarang, ya. Disebutkan oleh Rasulullah, "Lis-shaim farhatani." Orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama saat dia berbuka puasa, ada yang mengatakan Idul Fitri ini saat 1 Syawal. Makanya di 1 Syawal itu perasaan kita itu bahagia banget karena kita menyelesaikan tugas kita. Kebahagiaan yang kedua saat kita bertemu dengan Tuhan kita nanti. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Idul Fitri dan Idul Adha sebenarnya dia mengganti hari raya yang dulu biasa dilakukan oleh orang Arab Jahiliyah. Jadi orang Arab Jahiliyah dulu ada 2 hari raya yang mereka lakukan di awal tahun. Mereka melakukan hari raya Nairus namanya. Dan di pertengahan tahun namanya hari raya Mihrajan. Jadi ada 2 hari raya. Rasulullah mengatakan kan lakum yaumani tal'abuna fiha. Dulu kata Rasulullah orang Arab Jahiliyah itu mereka bergembira, bermain di hari raya Nairus dan Mihrajan tadi, Mihrajan itu. Lalu Allah menggantinya dengan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ini sejarahnya. Kemudian ada dalil secara khusus yang mewajibkan kita berpuasa dan berhari raya itu mengikuti pengumuman pemerintah. Dalilnya mana? Dalilnya ini hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah. Ada juga dalam kitab As-Sahihah nomor hadis 224. Rasulullah berkata, "As-saumu yauma tasumun." Kalian berpuasa pada saat semua orang berpuasa. Wa tuftiru wal fitru yauma tuftiruna. Dan kalian berhari raya saat semua orang berhari raya. Berarti dari hadis ini sebenarnya sangat tidak dianjurkan kita berpuasa sendiri, beridul fitri sendiri. Harus mengikuti pengumuman dari khalayak ramai, ya. Karena pengumuman pemerintah itu tidak satu golongan. Itu biasanya diambil dari banyak golongan, ya. Oke. Kemudian Idul Fitri, ya tadi sudah ya, dilarang kita berpuasa. Disebutkan dalam kitab Matan Abu Syuja, ya. Ada 5 hari yang kita dilarang berpuasa, haram hukumnya berpuasa 5 hari. Pertama, hari raya Idul Fitri, kedua hari raya Idul Adha, dan yang ketiga hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi kalau 10 Zulhijjah, 11, 12, 13, satunya hari raya Idul Fitri. 5 hari yang kita dilarang berpuasa. Puasa sunat juga tidak boleh berarti. Jadi kalau pengen puasa Syawal itu lewatin dulu 1-2 hari setelah 1 Syawal baru boleh berpuasa di situ. Istimewanya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha kalau bertepatan di hari Jumat. Jadi kalau dia ketemu dengan hari Jumat, maka kita boleh tidak sholat Jumat, sholat Jumatnya diganti dengan sholat zuhur. Kalau misalkan hari rayanya bertepatan dengan hari Jumat. Jadi dipilih aja kita mendengar khutbah di yang mana. Boleh di Idul Fitrinya, di Lebarannya, atau boleh di hari Jumatnya. Tapi kalau kita orang laki misalkan paginya sudah mendengarkan khutbah Idul Fitri atau Idul Adha, siangnya kita nggak mau ke masjid, boleh diganti dengan sholat zuhur. Jangan ada sholat, tetap harus sholat gitu. Cuma diganti dengan sholat zuhur, gugur kewajiban mendengar khutbah. Nah ini istimewanya. Dalilnya lengkap, nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Di sini berubah ininya, fontnya. Kalau di aslinya nggak kayak gitu. Oke. Kemudian sholat Id boleh di lapangan, boleh di masjid. Kalau masjidnya kecil, dianjurkan di lapangan. Tapi kalau di lapangan cuacanya kurang bagus, sebaiknya di masjid. Nah itu kondisional aja sebenarnya. Ya, mana yang afdol? Ya ada ikhtilaf sebenarnya, tapi tentu menyesuaikan aja jauh lebih masuk hukumnya gitu. Kemudian wanita tetap disunahkan sholat Id, menghadiri sholat Id, tapi nggak sholat. Ya ikut hadir ke tempat sholatnya, mendengarkan khutbahnya saja. Nggak sholat. Jadi kalau lagi haid, mendengar nasihatnya saja. Nggak usah sholat, karena nggak boleh sholat.
Cuma mendengar khutbahnya itu sangat dianjurkan. Disebutkan oleh ini ada seorang sahabiah namanya Ummu Atiyah. Ummu Atiyah nih, kata beliau, dulu kami diperintahkan Rasulullah kalau dalam kondisi haid itu ikut hadir di tempat sholat idnya, tapi nggak sholat, mengisi aja. Mungkin nunggu di masjid, di mobil, atau di belakang tanpa perlu sholat, nggak apa-apa. Ya. Kemudian sholat id itu tidak ada adzan dan iqomah. Jadi langsung aja, tidak ada adzan dan iqomah, langsung sholat aja, dikomando oleh nanti imamnya. Gitu. Jadi nggak ada adzan dan iqomah. Tidak ada juga sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Sholat id. Jadi langsung sholat aja. Ya, oke. Kemudian kecuali sholatnya di masjid. Kalau sholat di masjid boleh nggak? Sholat sunnah tahiyatul masjid boleh. Ini dalilnya. Ya. Tapi kalau sholat qabliyah, ba'diyah, id itu nggak ada. Yang ada kalau kita sholatnya di masjid, yaitu sholat sunnah tahiyat. Kalau di lapangan berarti nggak ada. Di lapangan berarti nggak ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid itu kan hanya disunahkan kalau kita masuk masjid. Ya. Oke, berarti kalau di lapangan langsung duduk aja kita, takbiran aja. Ya. Waktu sholat id itu mulai dari terbit matahari sampai waktu zawal, itu kurang lebih 15 menit sebenarnya. Tapi itu menyesuaikan aja nanti sampai matahari, kalau istilah ilmu fikih itu seukuran 1 tombak, ya, meninggi setinggi 1 tombak. Oke. Kemudian khutbah Idul Fitri itu hukumnya sunnah, ya, sunnah setelah sholat id. Jadi dia bukan wajib, tapi sunnah. Cuma agak aneh kalau ada orang sholat id tidak ada khutbahnya, kan itu kedengaran agak aneh. Kemudian khutbahnya 2 kali, boleh 1 kali juga boleh. Disunahkan khutbahnya dengan mimbar, boleh juga dengan duduk. Jadi kondisional aja. Kalau sholatnya di rumah berarti nanti kepala keluarganya aja yang ya berdiri, boleh, duduk boleh, menyesuaikan aja. Rukun khutbahnya nanti dibaca saja. Oke. Jamaah disunahkan mendengarkan khutbah, jadi nggak boleh kalau mereka keluar itu sebaiknya jangan dilakukan. Kemudian saat Idul Fitri disunahkan kita saling memberi hadiah. Jadi kalau misalkan ke rumah orang tua, kasih hadiah, jangan cuma bawa makanan. Jadi bawa hadiah apa, misalkan pakaian baru, atau mungkin apalah pokoknya hadiah. Bertamu ke rumah saudara, ke rumah teman, usahakan bawa hadiah. Ya, yang bermanfaat tentunya ya. Mungkin sarung atau Al-Quran. Sekarang kan Al-Quran tuh murah-murah. Nah, beli aja Al-Quran untuk dibaca yang besar, misalkan sekalian bawa, dibungkusin, ini hadiah dari kami tahun ini buat Bapak, misalkan kalau kita bertamu ke rumah teman kita. Ya, disunahkan, apalagi ke rumah keluarga ya. Kalau sama orang tua, hadiahnya bagusnya duit. Karena orang tua butuh duit biasanya. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini cara beridul fitrinya Rasulullah. Jadi kalau ingin Idul Fitri kita sama seperti Rasulullah, kita melakukan 8 hal berikut ini. Oke. Yang pertama, bertakbir sejak malam Idul Fitri. Nah, kita langsung masuk ya, saya detailkan. Nah, yang pertama sunnahnya, kalau beridul fitri itu mulai bertakbir sejak diumumkan Idul Fitrinya besok misalkan, maka selesai berbuka itu sampai kita sholatnya itu disunahkan takbiran terus kita. Sambil tidur takbiran, sambil masak takbiran. Jadi gak harus berjamaah dalam masing-masing aja. Ini sunahnya. Rasulullah juga melakukan itu, ya. Dalilnya ini Al-Baqarah 185, walitukmilul iddah, kalian sempurnakan bilangan Ramadan, kata Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Lalu kalian bertakbir karena Allah telah memberi hidayah gitu. Hukum takbir pada Id itu hukumnya sunnah. Artinya kalau sunnah dapat pahala, kalau ditinggalkan membaca jangan gitu. Takbir adalah syiar. Nah, sunnahnya dikeraskan. Boleh juga misalkan dengan memutar audio di rumah kita, YouTube mungkin, atau laptop, atau speaker, bebas saja. Bukan laptop juga nggak apa-apa. Jadi hidupkan aja malam itu dengan suasana takbir. Itu sunnahnya.
Bagaimana dengan tetangga? Kalau marah, biarin aja, cuekin aja ya. Kemudian ada perincian antara takbir Idul Fitri dan Idul Adha dalam hal waktu ya. Idul Fitri itu hanya sampai 1 Syawal, berbeda dengan Idul Adha. Idul Adha sepanjang hari tasyrik, hari ke-13 Zulhijjah masih takbiran disunahkan kita ya. Nah ini perbedaannya. Yang kedua, Rasulullah ketika beridul fitri itu beliau membayar zakat fitrah. Nah ini saya bahas nih sedikit, saya detailkan masalah zakat fitrah. Pertama, zakat itu di dalam Islam ada dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kalau terkait dengan badan kita namanya zakat fitrah. Berarti seluruh yang dinyatakan hidup pada hari itu wajib dikeluarkan zakat fitrah. Anak bayi misalkan anak saya 3, berarti 3-nya ikut ditanggung tuh. Nah, istri, anak berapa dibayar. Bagaimana kalau orang tua? Nah tergantung sebenarnya. Apakah orang tua itu selama ini dalam tanggungan kita atau bukan? Kalau orang tua itu dalam tanggungan kita, berarti dia ikut kita bayarkan zakatnya. Ya. Kalau zakat mal itu terkait dengan harta, jadi ada zakat yang harus kita keluarkan karena tubuh kita, namanya zakat fitrah. Ada zakat yang dikeluarkan karena harta, itu namanya zakat mal. Zakat mal ini nisabnya berapa? 85 gram emas. Benar. 85 gram emas kalau dikonversikan ke dalam rupiah itu kurang lebih 63.750.000. Jadi kalau punya simpanan lebih daripada itu di bank, keluarkan 2,5%-nya. Sudah disimpan 1 tahun berarti. Kalau kurang dari 1 tahun ya enggak. Jadi ada emas atau totalin lah berapa simpanan harta kita, emas plus uang mungkin di tabungan. Nominalkan kalau sudah disimpan 1 tahun keluarkan 2,5%-nya. Berbarengan aja dengan zakat fitrah. Kalau tidak dikeluarkan, nanti khawatirnya Allah yang mengambilnya sendiri. Ya kalau Allah mengambilnya dengan cara musibah biasanya. Ya. Oke. Kemudian hukumnya wajib dikeluarkan zakat fitrah. Ya. Pada masa Abu Bakar bahkan diperangi orang yang nggak membayar zakat fitrah. Kemudian yang ketiga, kepala keluarga itu wajib menafkahi keluarga dan orang yang ditanggungnya tadi sudah ya. Disalurkan kepada 8 golongan. Nah kalau kita bingung, ya serahkan aja ke yayasan zakat, badan zakat, atau ke masjid juga bisa. Atau di kantor dikoordinir kan? Kalau dikoordinir ya nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Insya Allah mereka amanah kok. Nggak ada orang yang ngambil zakat ya. Orang yang ngambil zakat luar biasa sih itu. Ya. Kemudian waktu afdalnya kapan? Ada 2 sebenarnya. Ada waktu afdal itu mulai dari ba'da subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri. Makanya sebenarnya sholat Idul Fitri itu sebaiknya agak diakhirkan. Beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha itu harus dipercepat sholatnya. Jam 7 lewat harus. Tapi kalau Idul Fitri itu kalau bisa 7:30. Supaya apa? Supaya orang bisa membayar zakat fitrah. Itu waktu yang diutamakan. Pada subuh sampai kapan? Sebelum Idul Fitri tadi. Oke. Waktu yang dibolehkan boleh 1-2 hari menjelang Idul Fitri. Sekarang pun boleh, ada pendapat yang membolehkan. Di awal Ramadan juga diperbolehkan gitu, tapi nggak boleh sebelum Ramadan. Ya. Setelah Ramadan juga tidak diperbolehkan. Jumlahnya berapa? 1 sok makanan. Nah, kalau sekarang ya 2,5 kilo makanan pokok kita ya. Semalam saya dengar di Masjid Syuhada itu 30. Ya 35. Ya, kurang lebih segitulah pokoknya. Ya, itu udah ada edarannya itu. Edarannya sudah ada dari Basnasnya. Oke. Kemudian boleh uang, boleh beras. Bebas saja. Tapi sebenarnya lebih disarankan sama ulama kontemporer uang. Mengapa uang? Karena zakat itu tujuannya bukan untuk dimakan sebenarnya, tapi untuk memenuhi keperluan hidup fakir miskin. Mungkin dengan zakat fitrah tadi ada yang belum beli baju baru, mereka bisa beli baju baru. Kalau dikasih beras, mereka beli baju mereka. Atau ada yang sedang sakit, yang doa apa tadi fakir miskin. Atau ada yang pengen buka usaha. Iya, bisa dengan zakat fitrah.
Makanya pada masa Umar bin Abdul Aziz itu, zakat itulah yang bisa mensejahterakan umat, bukan hanya zakat mal, tapi zakat fitrah. Jadi diijtihadkan nggak harus beras, malah lebih bermanfaat jika dikeluarkan dengan uang sebenarnya. Ya, mungkin mereka kalau dikasih beras ada daging di rumahnya, nggak ada lauk, mereka bisa beli lauk juga. Ya. Nah ini terkait dengan zakat fitrah. Nanti kalau ada bertanyakan Ahlan. Kemudian yang ketiga, disunahkan mandi sebelum sholat idnya. Jangan mandi. Besok lah. Bagi ngiler sebelumnya misalkan. Nah, itu bau tuh. Ya. Ini dalilnya nanti dibaca semua, sudah saya terjemahkan. Kemudian yang keempat, disunahkan menggunakan baju yang paling bagus pada saat Idul Fitrinya, saat sholatnya dan saat lebarannya. Harus cari mana pakaian yang paling istimewa, ya. Tidak harus beli baru, mana yang paling bagus gitu. Kalau saya tuh ada satu baju yang jarang saya pakai, hanya saya pakai saat lebaran aja. Baju jubah ada, kemudian baju yang biasa yang bagus itu. Baju untuk ceramah-ceramah atau ngajar-ngajar itu ada. Saya bedain gitu. Jadi nggak perlu beli baru, yang penting bagus ya. Dalilnya dibaca semua, ada lengkap, alhamdulillah. Disunahkan pula memakai minyak wangi, ya, pakai baju bagus, pakai minyak wangi. Kalau Rasulullah tuh beliau memakai sorban warna merah, sunahnya sorban. Burdah hamra untuk orang laki, ya, kalau perempuan ya warna putih aja. Ya kalau sorban, beli sorban warna merah, itu sunahnya. Ya. Ini dalilnya nanti dibaca. Kemudian yang kelima, disunahkan makan sebelum Idul Fitri. Karena sholatnya agak telat kan, jadi disunahkan makan, takut nanti mah gitu. Beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha jangan makan dulu, ya, jangan makan, nanti makannya berbarengan dengan orang yang beli langsung masak-masak gitu. Kalau di Mekah kan, kalau di Arab ya, kalau di kita kan masaknya masak sendiri masalahnya. Ya, kalau di kita ya makan juga nggak apa-apa. Tapi sunahnya jangan makan dulu ya. Kemudian ya makannya paling tidak kurma. Minimal lah gitu, minimal kurma, dan usahakan bilangannya harus ganjil. Itu kalau makan kurma jangan genap. Rasulullah tuh kalau makan kurma selalu bilangannya ganjil. 1, 3, 5 misalkan kayak gitu. Jadi berbuka kayak gitu Bu, buka kurma 2 jangan sama si lagi. Jadi kalau 1 aja gitu, usahakan ganjil, itu sunahnya. Pergi dan pulang dengan jalan yang berbeda. Jadi kalau masjidnya di sini, misalnya di sana misalkan, perginya jalur kanan, pulangnya jalur kiri. Itu sunnah Rasul. Mengapa? Pertama alasannya untuk syiar Islam. Supaya orang-orang yang baik orang Islam maupun non-Muslim melihat betapa berbahagianya kita. Yang kedua, supaya nanti tanah itu menjadi saksi pada hari kiamat. Kalau kita pernah pergi ke tempat yang baik. Ingat, manapun tempat yang pernah kita tampaki untuk kebaikan, mereka bersaksi. Pun tempat tidak baik. Jadi kalau kita pernah ke tempat, mohon maaf, diskotik misalkan, tempat-tempat yang tidak bagus, itu pun akan bersaksi. Nah, termasuk kalau sholat, ini sholat wajibnya di sini, sholat zuhur, sholat sunnahnya beda tempat, harus banyak tempat yang bersaksi gitu, kayak gitu. Ya. Yang ketujuh, disunahkan mengucapkan selamat Id dan saling mendoakan. Bagusnya mana? Boleh dengan ucapan ini, kalau para sahabat itu mereka mengucapkan ini, taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi bukan minal aidin wal faizin. Itu boleh enggak? Boleh. Itu berdoa minal aidin wal faizin. Semoga Anda termasuk orang yang kembali menjadi fitrah dan mendapatkan doa juga boleh. Cuma kalau ikut sunnah Rasulnya, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan kalian. Ya, kayak gitu artinya. Yang ke-8, bersilaturahim ya. Jadi jangan lupa silaturahim. Ya banyak manfaatnya ya. Jangan bersemedi di rumah. Idul Fitri itu harus banyak keluar. Ya harus keliling ke rumah, minimal ke sama famili lah. Ya menjalin hubungan keluarga. Berikutnya ada kemungkaran yang terjadi saat kita beridul fitri atau saat berlebaran. Berarti ini jangan dikerjakan. Mengapa?
Kalau ini kita kerjakan, itu bisa mengurangi pahala kita berlebaran. Apa? Ada 10. Oke, kita langsung masuk detailkan aja. Pertama, banyak yang lebaran tapi tidak sholat. Nah, ingat kan Pak, kita kepala keluarga, istri kita kadang lupa nyelapin tamu kan, lupa kalau belum sholat. Anak juga sama Bu, diingatkan, ayo abang, kakak sholat, bilang, jangan lebaran nggak sholat. Yang perlu kita ini berjamaah. Ya, ibu-ibu yang ini, bapak-bapak ke masjid gitu kan. Nah ini yang pertama, jangan nggak sholat ya, karena kalau kita nggak sholat, kurang tuh lebarannya. Yang kedua, jangan telat bayar zakat fitrah. Kalau udah lewat dari waktu sholat, kita nggak dianggap zakat fitrah lagi. Batas minimalnya sebelum sholat. Ya. Ya. Kemudian jangan berjabat tangan dengan yang bukan mahram. Ya. Caranya bagaimana? Berwudu aja. Ya, kalau ada yang pakai salaman, maaf saya ada wudu ya. Gitu aja caranya. Insya Allah nggak tersinggung. Jangan bilang maaf kita bukan mahram, itu tersinggung orang. Jadi kalimatnya dirubah cara aslinya. Ya. Kalau maaf saya ada wudu ya, insya Allah orang paham. Tapi kalau maaf kita bukan mahram, tersinggung orang. Ya, jangan. Ya. Kata Rasulullah, kepala kalian dipaku dengan paku jauh lebih baik dibandingkan kalian harus bersalaman dengan yang bukan mahram. Jadi hindarkan. Ya. Bagaimana kalau orang tua? Ya kalau orang tua, kalau dia masih keluarga nggak apa-apa, masih kerabat. Tapi kalau orang asing tetap aja jangan. Ya. Kalau masih kerabat, masih ada hubungan keluarga dengan kita nggak masalah. Ya, walaupun mungkin bukan mahram, tapi dia masih ada hubungan keluarga dengan kita. Orang tua yang aman dari fitnah. Tapi kalau yang muda-muda masih ada hubungan keluarga, hubungan jauh, bukan mahram ya jangan. Tetap aja bilang maaf saya ada hubungan. Ya. Gitu. Kemudian disunahkan kalau kita yang sesama laki-laki bersalaman, perempuan juga sama bersalaman. Mengapa? Kata Rasulullah, ketika ada orang Islam bertemu, lalu mereka bersalaman, maka dosa-dosa mereka Allah ampunkan sebelum mereka berpisah. Jadi salaman kalau kita sesama laki-laki ya. Berikutnya, jangan ajarkan anak kita jadi pengemis. Minta ampau. Ayo abang saya minta jangan. Oh, ini apa namanya perkara yang kurang bagus Bu Pak. Jangan diajarkan. Kalau ada ambil, tapi kalau nanti jangan disuruh minta. Jangan. Ya. Saya alhamdulillah anak saya nggak saya ajarin kayak gitu. Pokoknya kalau dikasih ambil, itu kan rezeki, tapi disuruh minta, misalkan saya di sana tanya ampaunya, misalkan sama omnya mana, itu ngajarin anak kita bermental mengemis, dan dilarang sama Rasulullah. Ya. Kemudian jangan menukar uang dengan uang receh dengan nominal yang berbeda, sudah kita bahas yang kemarinnya, itu masuk riba. Caranya bagaimana? Ya tukar aja ke bank sekarang, ya ke bank. Dari sekarang aja tukarnya, tukar ke bank, insya Allah nominalnya sama. Bilang kami dan Bank Indonesia juga mengeluarkan himbauan larangan menukar ke jasa penukaran. Pertama, resikonya nominalnya berbeda, kata BI. Yang kedua, khawatirnya nanti ada uang palsu. Jadi BI tidak menganjurkan juga. Dari tinjauan hukum Islam juga dilarang. Ya. Ini sudah kita bahas kemarin. Kemudian wanita jangan berhias berlebihan, ya sewajarnya aja lah, ya jangan terlalu tebal liga bedak, ya normal aja lah gitu ya. Kemudian jangan pakai minyak wangi, wanita haram hukumnya pakai minyak wangi. Boleh pakai minyak wangi hanya satu momen ketika melayani suami, selebih itu melayani tamu haram hukumnya, apalagi bertamu ya tidak boleh. Dalilnya lengkap. Ya. Kata Allah, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan berhias seperti berhiasnya orang Arab jahiliyah dulu. Mereka berhiasnya berlebihan. Ya. Pakai perhiasan sewajarnya aja, Bu. Ya, jangan sempat dipakai.
Kadang kan ya malu lah gitu kan, saking bahagianya semua pengen ditengok kayak orang. Jangan, udahlah, nggak penting lah. Ya, insya Allah kita orang beriman, ya pasti paham ya, insya Allah ya. Kemudian, nah ini larangan pakai minyak wangi, jadi nggak boleh pakai minyak wangi. Keluar rumah nggak boleh, bekerja pun nggak boleh Bu, pakai minyak wangi ya. Pakai roll-on boleh supaya tidak bau, tapi sengaja pakai minyak wangi itu haram hukumnya bagi wanita. Hanya boleh saat apa tadi? Melayani suami. Selain melayani suami, maka nggak boleh. Melayani suami disunahkan pakai minyak wangi. Jangan melayani suami bau busuk, giliran keluar rumah wanginya luar biasa gitu. Minyak wangi itu kalau kita bahas fikih jima itu, dia akan menambah romantisme Bu. Ya, insya Allah berkah insya Allah. Ya. Kemudian jangan mengerjakan perkara-perkara yang sia-sia. Contohnya apa? Percot. Beli anak kita percot, nggak usah Pak. Ya. Paling kembang api aja boleh. Tapi kalau percot itu kan dibakar tuh, atau suaranya mengganggu orang kan. Tapi kalau kembang api nggak apa-apa. Itu insya Allah ya kebahagiaan. Ya. Kalaupun mau membelinya ya sewajarnya saja. Tidak boleh berlebihan ya, dan tinggalkan yang sia-sia. Beli mainan anak-anak boleh. Yang nggak boleh mainan orang tua. Nonton ya nggak boleh. Berikutnya, nah ini mubazir makanan dan minuman. Tolong ingatkan tamu kita. Kalau mereka makan, minum, bilang mohon maaf ya, ambil secukupnya aja dulu, nanti kalau pengen nambah silakan. Dan sempat lagi ya. Kalau saya tersebut Bu. Iya, saya omongin. Jadi kalau mereka misalkan minum aqua gelas atau mereka minum apa ya pokoknya aqua kotak itu, teh kotak ya. Teh kotak itu nggak habis, saya Pak bawa aja nih, habisin di mobil. Saya bilang kayak gitu. Siapa yang ngabisin? Kalau aqua gelas mungkin masih bisa kita siramin ke bunga ya. Tapi kalau minuman-minuman yang biasa itu, Sprite misalkan Fanta, bawa aja. Atau kita tuangin aja. Iya, kalau sediakan gelas bisa juga. Sediakan gelas, ambil secukupnya. Jadi pas mereka mau pulang masih ada Pak, tolong habisin Pak, bilang. Masa kami yang nggak bisa bilang. Nah itu nggak apa-apa, karena Allah nggak suka sama mubazir. Yang paling sering makanan ringan Bu, Taiwan model bakso, nah suruh mereka ngambil secukupnya. Atau kita takarin aja, bisa juga. Iya. Kalau udah enak ngomong, buat tulisan aja, diperin aja. Ambil secukupnya. Nggak apa-apa. Daripada kita mubazir. Tahun depan ya. Yang lucunya telah dipotong ya. Jadi status orang gelap malu gitu. Ya saran saya ngomong aja lah. Iya. Intinya jangan mubazir. Maksudnya saya nyampaikan ini supaya kalau kita bertamu ke rumah orang juga jangan seperti itu. Itu intinya Bu. Ya, karena kita pun nggak mau kan menghabiskan sisa makanan orang pun orang lain sebenarnya. Mereka juga pasti nggak mau menghabisi sisa makanan kita. Ya. Oke, berikutnya jangan berlebaran seperti orang agama lain merayakan lebaran mereka. Apa itu contohnya? Pakai trompet, pakai apa namanya, ya, topi-topi itu dan segala macamnya. Normal aja lah, kita dengan cara kita umat Islam. Syiar setiap agama kan berbeda. Kemudian ya mendengar musik yang berlebihan. Nah ini nggak boleh. Kalau dengar musiknya boleh. Kalau saya termasuk ulama yang membolehkan. Ya sholawatan. Tapi jangan sampai gara-gara itu misalkan azan berkumandang masih dengar itu. Atau sibuk dengar musik, dengar sholawatan, akhirnya ada ke masjid kita orang lagi misalkan nggak boleh gitu. Itu aja Bapak Ibu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada mau ditanya silakan. Kayaknya sudah detail ya. Sudah detail banget. Nanti kalau ada yang mau atau nggak ada Zaidan yang bisa tanya. Ada yang di WA. Tapi kalau mau WA saya ada WA saya. Termasuk kalau pengen belajar di rumah Quran saya silakan nanti WA saya aja. Ada WA saya di situ.
Demikian, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Ini materi bisa di-share kemanapun, nanti kalau belum jelas bisa dibaca-baca, insya Allah mudah-mudahan jadi amal jariah buat kita semua. Di-share di grup keluarga juga nggak apa-apa. Nanti kami ada kajian bilang di kantor, ini materinya, silakan dibaca, ini sunnah-sunnah Rasul, bagaimana beliau beridul fitri dan beberapa hal terkait dengan fikih sholat idul fitri dan idul adha. Kalau cara sholatnya insya Allah sudah paham ya, tidak perlu saya bahas lagi, niat dan segala macamnya sudah bahas. 7 takbir di rakaat pertama, 5 takbir di rakaat kedua, ya, sudah paham insya Allah ya. Tidak ada? Cukup? Cukup ya, sepertinya saya sudah menemukan jawabannya. Dengan diamnya Bapak Ibu, ya saya paham jawabannya. Kita tutup dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu sudah belajar sama-sama. Insya Allah, saya jujur aja, saya bahagia banget setiap hadir di majelis ilmu di sini. Mengapa? Pertama, orang-orangnya semangat. Saya kan menilai Bapak Ibu, saya kajian di Dinas Pertanian samping kita, saya kajian di tetangga sebelah Kejati. Kejati itu hari Rabu, salah satu di pertanian. Saya tuh membandingkan, ini tempat ini macam ini, tapi di sini paling semangat alhamdulillah, paling semangat, paling ramai, apalagi zaman Pak Anas dulu. Kalau ada beliau ramai, beliau sedih. Kemudian ya satu sebenarnya yang paling membuat saya bahagia itu, insya Allah satu majelis kita di dunia, satu majelis kita di surga. Jadi orang yang pernah satu majelis dalam majelis ilmu kayak gini, mereka satu majelis nanti di surga. Ya, maka semangat terus lah. Jadi kalau ada gawi hadir, insya Allah jangan-jangan inilah jalan kita masuk surga. Ya, kita tutup dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang benar silakan diambil, yang tidak benar jangan diambil, karena kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.